KBR Inspiratif, terpercaya. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia atau live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan kbr.id. Dan kami juga akan terus membahas mengenai menjadi guru di era generasi Alpha bersama Indonesia Heritage Foundation. Dan kita juga menghadirkan Ibu Ratna Megawangi selaku founder Indonesia Heritage Foundation dan Rektor Institute of Character Education PHBK. Seperti tadi sudah disinggung ya di segmen awal, PHBK Pendidikan Holistik Berbasis Karakter. Tapi sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan ini, Ibu, saya sudah terhubung dengan salah satu penelpon yang sudah menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800 245 7893. Selamat pagi, saya sapa terlebih dahulu, ada Mas Aryo di Bogor. Selamat pagi, Mas Aryo. Selamat pagi, Mas. Silakan Mas Aryo, ada yang mau ditanyakan? Iya, Mas. Tadi kan bicara generasi Alpha ini banyak expose gadget lebih awal kan ya. Gimana? Maaf, kurang jelas. Ya, tadi kan generasi Alpha katanya terekspos gadget kan ya. Ha-ha. Nah, apakah tereksposnya terhadap gadget dari kecil ini lebih membawa dampak positif atau dampak negatif ya? Terus juga ada nggak sih, Mas, umur yang aman untuk memberikan anak gadget itu? Oke, mulai umur berapa gitu ya? Ya. Baik, terima kasih Mas Aryo di Bogor. Luar biasa. Silakan Ibu Rana, boleh dijawab, ditanggapi pertanyaan dari Mas Aryo. Ya, mungkin gadget ini ya atau iPad dan sejenisnya itu memang tidak akan bisa dihindari ya oleh generasi Alpha. Apalagi ke depan nih semakin perkembangannya itu luar biasa. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau seandainya orang tua itu tidak bijak ya, tidak memonitor karena konten apa yang ada di dalam yang bisa program-program game atau apapun video itu tentunya sangat mempengaruhi anak-anak terutama pada usia dini karena mereka tuh menyerap apa saja ya kalau Montessori mengatakan the absorbent mind, jadi mindnya tuh akan menyerap semuanya yang ada dalam video. Nah, jadi tergantung apa yang diserapnya. Nah, jadi itu betul-betul harus hati-hati. Nah, apalagi kalau seandainya anak dari kecil itu sudah terekspos dengan game itu sangat addicted dan ini bahaya karena kalau seandainya anak sudah terlalu terekspos berlebihan ya dengan gadget itu akan membuat dia itu banyak sekali permasalahan perkembangan anak. Sekarang ini misalnya yang saya tahu di Jakarta, saya nggak tahu di daerah lain itu banyak klinik-klinik speech therapy. Jadi anak usia 5 tahun belum bisa bicara ya, terus kemudian sesuai dengan umurnya. Jadi perkembangan verbal itu akan terganggu ya karena dia terlalu tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Kan kalau berinteraksi berarti harus bicara. Jadi antisosial Ibu ya. Jadi antisosial, terus kemudian jadi nomophobia ya. Jadi no mobile phone phobia. Jadi kalau nggak ada handphone tuh seperti sakau gitu ya. Dia ingin handphone gitu. Ada yang betul-betul dia akan guling-guling kalau nggak dapat handphone ya. Betul. Itu juga. Terus kemudian perkembangan mungkin fisiknya karena anak kan kita tahu anak kan pada intinya senangnya lari. Nggak ada anak yang berjalan tenang gitu kayak orang dewasa. Pasti lari. Karena apa? Memang itu secara alam mereka harus bergerak untuk supaya perkembangan fisiknya yang sedang berkembang pesat itu lebih aktif gitu ya Bu? Ya, jadi bagus gitu pengembangan motoriknya. Nah, ini juga akan mengaruhi pengembangan motoriknya. Nah, itu mengaruhi semuanya. Terus kemudian mental, kejiwaannya ya. Jadi sebetulnya ngeri loh kalau kita udah tahu bagaimana dampak kalau itu berlebihan. Makanya ini orang tuh harus bijak sekali, jangan sampai anak itu addicted. Nah, usia berapa? Kalau kita lihat misalnya ya, para yang di Silicon Valley itu yang pencipta ini tuh nonton sosial media yang di Netflix tuh ya dilema ya kalau nggak ya social dilemma itu ternyata mereka Bill Gates aja tidak memberikan anaknya itu gadget usia berapa tahun ya, mungkin di atas 10 tahun. Dan yang menarik nih ya, Bill Gates tidak memberikan gadget kepada anaknya. Terus kemudian di Silicon Valley itu ada sekolah namanya Waldorf School ya, itu yang diberikan oleh Rudolf Steiner, dan itu ya kami di sekolah karakter juga mengacu juga ke sistem Waldorf School itu. Di Waldorf School no gadget at all, no teknologi yang digital. Jadi mereka yang di Silicon Valley itu yang para pakar-pakar IT itu menyekolahkan anaknya di situ. Ya, jadi yang nggak boleh ada gadget. Nah, artinya
Nah, tapi oke lah, sekarang kita kan ke depan perlu anak terekspos ya. Sebenarnya usia-usia ya kayak misalnya saya kan baby boomer nih, tahun 58 ya. Oke. Eh, apa namanya, nggak ada sama sekali telepon pun di rumah, nggak ada waktu itu ya. Ternyata kami bermain itu lebih kreatif, lebih apa, jadi apa namanya nggak ada masalah begitu. Jadi kalau Nggak misalnya ketinggalan juga maksudnya ya, Bu dan ya? juga nggak ketinggalan juga, saya oke lah bisa, sekarang Zoom bisa ya, walaupun bisa kejadian anak-anak saya ya, yang generasi apa namanya milenial dan Lebih cepat generasi mereka. tapi paling enggak ya pokoknya setelah usia di mana otak mereka udah berkembang secara sehat lah gitu ya. Walaupun tidak nol sama sekali ya. Oke. Sekali lagi, jadi saya tidak anti ya, tapi ini perlu pengawasan. Yang tidak Jadi harus intinya berapa tahun nih kira-kira anak yang paling tepat idealnya diberikan atau diberi kepercayaan untuk memegang gadget ada handphone yang ya? bilang katanya kalau misalnya dengan iPad apa gitu usia-usia mungkin 5 tahun tuh cuma setengah jam sehari cukup gitu. 5 tahun Setengah jam setengah jam sekali. 2 jam sehari gitu ya, tapi Oke. juga terus kemudian nanti pada usia-usia mungkin remaja itu juga dibatasin ya. Usia remaja ini usia berapa Ibu? Usia SMP, SMA? Ya yang udah mulai teenager lah mungkin ya, Oke. teenager itu paling katanya sih ada yang bilang 2 jam tuh udah cukup gitu. 2 jam sehari ya, Ya itu maksimal ya. maksimal. Ya. Jadi itu tergantung inilah, tapi tergantung kontennya juga saya Oke. pikir dan pengawasan ya. Baik, karena kan anak-anak seperti kita ketahui memegang handphone itu sebenarnya juga hanya untuk ngegame sebenarnya ya. Ya kayak misalnya sekarang BDR ya, apa sekolah di rumah, Eh, belajar dari rumah, itu kan megang gadget gitu. Ya artinya betul. dengan screen time juga harus ada gitu. Jadi ada positifnya Oke. ya. Apalagi kita cari informasi yang positif itu ya. Tapi kalau anak-anak harus diawasin, jangan dikasih gadget kalau di kamarnya gitu. Baik, berarti mesti memang dibatasi ya, sebagai orang tua harus tegas dalam hal ini. Baik, dan berbicara soal pendidikan holistik berbasis karakter dan apa sebenarnya tujuan diadakannya pendidikan holistik berbasis karakter ini? Bisa dijelaskan lebih dalam lagi nih Ibu soal program ini? Iya, iya. Nah, pendidikan holistik berarti holistik itu kan menyeluruh ya. Hmm, Nah, menyeluruh berarti dimensi manusia harus dikembangkan secara menyeluruh. Karena kita tahu anak kalau ke sekolah nih umumnya nih mainstream orang tua guru berpikir ini anak harus lulus ujian, harus dapat ranking sekian, akademiknya bagus. betul. Ya, jadi lebih dikembangkan akademik. Padahal kan ada aspek lainnya, ya aspek motorik, aspek sosialnya, perkembangan sosial, aspek emosinya, aspek kreativitas, aspek spiritualitas itu juga sama-sama pentingnya. Nah, sehingga manusia itu sekarang banyak yang pinter tapi tidak tidak berkarakter ya, karena emosinya, terus kemudian sombong dan sebagainya. Betul. Jadi kami mengembangkan pendidikan holistik, jadi mengembangkan seluruh dimensi manusia, bukan jargon saja, tapi itu tertuang di dalam kegiatan lesson plan, rencana pembelajaran, ya kurikulum, modul itu semua arahnya ke sana. Karena apa? Nah, ada istilah manusia suci atau holy man ya, suci atau holy man ya, suci atau manusia bijak. Itu kata holy itu berasal dari whole. Jadi manusia berkembang secara whole, menyeluruh, maka dia bisa menjadi holy, bijak. Nah, jadi holistik itu adalah pendidikan holistik mengembangkan seluruh dimensi manusia sehingga dia cerdas seluruhnya ya, cerdas seluruh dimensinya. Bukan hanya keilmuan saja ya Ibu ya. Ya, tapi dengan berbasis karakter, fokusnya karakter building. Ya. Oke. Nah, ada 9 pilar karakter itu dari cinta Tuhan dan segala macam isinya, mandiri, terus kemudian kepemimpinan, kreativitas, pantang menyerah, ya pokoknya ada semua ada 9 pilar. pilar karakter sampai toleransi, kesatuan dan sebagainya itu diajarkan secara sistematis dan fokus. Nah, kemudian kami sudah punya modelnya sekolah karakter dan kami menyebarluaskan. Nah, ada program Semai Benih Bangsa, jadi sekolah-sekolah PAUD di seluruh Indonesia itu kita ingin coba perkenalkan karena hasilnya alhamdulillah karena sejak tahun 2000 kami melakukan tuh, jadi alumni-alumninya itu kelihatan sekali itu karakternya terbentuk. Oke. Nah, jadi kami program Semai Benih Bangsa ini sudah ada 3.300 Semai Benih Bangsa sekolah PAUD di daerah-daerah sampai Papua, dan tahun ini kami ingin membina
tahap pertama yang nama Semai Benih Bangsa Akbar, sekitar 1000 sekolah, 980 sekolah. Nanti berikutnya bulan September insya Allah kita bisa 1500 sekolah PAUD lagi yang kita mau bina. Luar biasa. BK-BK ini. Baik, ini sebarannya di mana saja Ibu? Dari Seluruh Indonesia. Sabang sampai Merauke. Waduh, luar biasa. Ini sama Ya. kayak radio jaringan KBR ya. Sejalan. Ya, kami karena ingin ya itu karena sesuai visinya ingin membangun bangsa berkarakter Yes. cerdas dan kreatif ya karena itu terutama dari usia dini itu Secara yang menyeluruh ya Ibu ya. Baik.